wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk make up perkuliahan kita. Sebagaimana kebetulan gini, sebenarnya hari ini saya mau lanjutkan terkait dengan masalah devisa dan juga biaya keluar. Cuma memang ternyata kemarin saya banyak dapat japrian dari rekan-rekan mahasiswa untuk yang menanyakan, "Pak, ini PR-nya udah bener belum, Pak? Ini udah bener belum, hitungannya seperti apa?" Nggak masalah, sekali lagi, kalau ada yang bertanya, justru malah saya suka. Jadi tidak bermasalah sama sekali. Jadi seakan-akan memang masih perlu ada penjabaran lebih jauh masalah proses perhitungan itu sendiri. Maka untuk kita sambil menunggu maghrib, kita akan coba ulas kembali berkaitan dengan masalah perhitungan yang kita buat kemarin, ya. Nanti ya saya akan kasih contoh soal baru yang mungkin bisa kalian langsung kerjakan, tapi nanti ya sambil jalan saja seperti itu. Oke, sebentar ya kita lihat dulu. Sudah terlihat slide-nya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Jadi begini. Ini adalah contoh soal yang terkait dengan masalah export calculation, ya, terkait dengan masalah export calculation. Jadi once kalian nanti bekerja di suatu perusahaan yang memang berkenaan dengan atau berkaitan dengan masalah transaksi ekspor impor, kalian pasti akan diminta coba dong bikin dong kalkulasi ekspornya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara kalkulasi ekspor, ya, kalau kita bicara kalkulasi ekspor, maka itu berkaitan dengan masalah FOB atau free on board, masalah dengan CNF atau cost and freight, ataupun masalah dengan CIF atau cost insurance freight. Ketiganya berkaitan satu sama lain. Ingat ya, ketiganya berkaitan satu sama lain. FOB pelabuhan muat itu tidak perlu kalian pikirkan atau hitung biaya kirimnya. Kenapa? Dikarenakan kalau kita bicara biaya kirim, berarti kita bicara tentang suatu kiriman yang sedang diberangkatkan ke negara lain. Ya. Jadi kalau kita bilang FOB pelabuhan muat, berarti proses pengirimannya belum. Karena proses tersebut baru sampai pada pelabuhan tempat asal kiriman tersebut. Ya. Jadi tidak perlu diperhitungkan biaya kirim. Kalau kita bicara tentang FOB pelabuhan muat. Nah, tapi kalau ada perkataan FOB pelabuhan bongkar atau FOB pelabuhan negara tujuan, berarti barang itu sudah diberangkatkan dan sampai negara tujuan. Maka itu wajib dihitung biaya kirimnya. Tetapi namanya akan berubah. Sama saja disebut dengan FOB pelabuhan tujuan atau FOB pelabuhan bongkar, akan sama pengertiannya dengan CNF atau cost and freight. Karena apa? Karena di dalam FOB pelabuhan tujuan
itu dihitung juga biaya kirimnya. Ya, saya ulangi, FOB pelabuhan bongkar sama artinya dengan CNF, cost and freight. Kenapa? Karena FOB pelabuhan tujuan atau FOB pelabuhan bongkar itu juga menghitung biaya kirim. Berarti kalau dalam istilah kepabeanan atau transaksi internasional, maka biasanya disebut dengan cost and freight atau CNF, ya. Jadi cost itu berkaitan dengan biaya-biayanya, freight itu berkaitan dengan masalah biaya kirimnya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Apabila dikaitkan dengan asuransi pengiriman, karena memang sebagian besar yang dikhawatirkan suatu kiriman diberangkatkan dari negara asal ke negara tujuan adalah dalam proses perjalanannya. Di laut tersebut tuh biasa terlalu banyak kendala-kendala yang muncul. Makanya akan selalu diminta, bahkan sebagian besar mewajibkan adanya asuransi. Nah, kalau ada biaya asuransi, nah biaya asuransi ini adalah biaya preminya ya, premi yang dikenakan atas satu kiriman. Yang nilainya itu biasanya adalah sekian persen dari biaya keseluruhan. Sekian persen dari biaya keseluruhan. Nah, asuransi premi ini kalau dikenakan kepada satu kiriman yang tadinya CNF, ingat karena sudah dijalankan ya asuransi tersebut ya, kiriman sudah dijalankan sehingga dia perlu ada tambahan asuransi, maka yang tadinya CNF itu akan berubah menjadi Cost Insurance Freight atau yang terkenal dengan CIF atau CIF. Ya, paham ya? Jadi FOB pelabuhan muat ditambah dengan freight atau biaya kirim, maka akan menghasilkan cost and freight. Ya. Nah, cost and freight ditambah dengan asuransi, maka dia akan menghasilkan cost insurance freight. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Ya, oke ya. Nah, Bisa, Pak. oke, siap. Oke, kemudian kalau misalnya dalam dunia transaksi tersebut kalian diminta berapa sih biaya ekspornya? Beda dengan kalkulasi ekspor. Ya, sekali lagi, kalau kalkulasi ekspor terkait dengan FOB, CNF, dan CIF. Tapi kalau biaya ekspor itu hanya terkait dengan apa? Dengan nilai produksi suatu kiriman atau biaya yang dikeluarkan untuk memastikan suatu produksi kiriman ditambah dengan dua biaya yang umumnya muncul dan selalu ada, yaitu biaya maskapai pelayaran dan biaya PPJK. Ya. Plus tambahannya lagi nih, yaitu biaya kirimnya. Oke. Jiwan sekalian nanti bekerja suatu perusahaan ditanya, tolong hitung dong biaya ekspornya. Yang kalian hitung adalah total semua dari komponen nilai barang yang mau dikirim, ditambahkan dengan PPJK, ditambahkan dengan maskapai, biaya maskapai pelayaran, dan tambahan biaya lainnya. Nanti kita belum akan sebutkan sih, biayanya seperti kayak misalnya ada pengembalian dari bank berapa kali, jumlahnya berapa itu. Tapi kita belum pikirkan itu nanti. Itu adalah yang sifatnya opsional, yang terkadang muncul, kadang enggak. Tapi yang paling intinya dulu, yaitu nilai suatu produksi, PPJK, maskapai, dan biaya kirimnya. Itulah yang disebut dengan atau komponen dari biaya ekspor. Oke, yang harus kalian perhatikan dalam proses perhitungan ini. Yang kedua, terkait dengan masalah mata uang. Ya, kalau kita bicara mata uang, maka kita bicara falas, valuta asing. Ya, nah dalam proses perhitungan biaya ekspor maupun export calculation, maka kurs yang digunakan untuk menghitung keuangan tadi adalah kurs beli. Kenapa? Karena kita sebagai pengekspor yang ujung-ujungnya nanti dapat duit mata uang asing. Nanti kita jual ke
bank devisa. Bank devisa akan membeli uang tersebut. Berarti dia menggunakan kurs beli. Ingat itu. Kecuali kalau kita mengimpor barang, maka kita akan menghitungnya berdasarkan kurs jual. Oke. Kemudian, sebenarnya disampaikan beberapa waktu lalu, komponen-komponen dari maskapai itu banyak ya. Ada terminal handling charges, ada seal, ada fuel adjustment, ada wars juga ya. Kemudian ada biaya pembuatan dokumen seperti bill of lading disampaikan kemarin. Nah, itu merupakan komponen-komponen termasuk dengan biaya war tadi ya. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan, Pak, kok tidak ada WRS-nya nih Pak nih? Gitu ya. Nah, saya camkan kembali. WRS itu hanya akan ada apabila kiriman tersebut ditujukan ke negara-negara konflik. Jadi buat safety-nya si maskapai pelayaran ini, maka akan dikenakan biaya tambahan WRS tadi. Nah, sedangkan di pihak PPJK, tambahannya biasanya dia bermain dia bermainnya itu di harga LILO, live on, live off. Nah, makanya kalau dalam dunia nyatanya selalu kita kalikan 2, tetapi di dalam perhitungan di sini itu selalu kita mainnya cuma 1 kali saja. Yang ketiga yang perlu kalian pahami lagi, yang perlu kalian camkan adalah untuk pembuatan dokumen itu sendiri. Pembuatan dokumen ataupun administrasi, baik di maskapai pelayaran ataupun di PPJK, hanya terhitung 1 kali dalam 1 pengiriman. Jadi, kalau misalnya kalian kirim 30 kontainer dalam 6 kali pengiriman, maka biaya untuk pembuatan BL-nya dan juga administrasinya berarti 6 kali biaya yang dikenakan atas pembuatan dokumen tersebut. Ya, kalian pahami baik-baik itu. Jadi waktu kalian menerima suatu instruksi perhitungan, kalian lihat lagi, apakah semua kiriman itu masuk dalam tujuan yang sama atau tujuan yang berbeda. Nah, kalau tujuan yang berbeda, ya, yang akan berubah apa? Yaitu biaya kirim. Jelas biaya kirim akan berubah. Terus yang berubah apa lagi? Adakah WRS atau tidak? Tergantung dari negara tujuan tadi. Jadi itu yang harus kalian perhatikan baik-baik. Nah, kembali dalam persoalan ini. Kembali dalam soal yang saya berikan kemarin. Ini sudah disampaikan bahwa si jomblo ini mengirimkan 10 kontainer. Ya, mengirimkan 10 kontainer dengan ukuran 3 kontainer 40 feet. Isinya adalah 5.000 tekstil, 1 kontainernya, ukuran 40 feet, dan 7 kontainer 20 feet yang isinya 30 tekstil per 1 kontainer 20 feet. Keduanya dikirim ke Amsterdam, jadi tidak ada perbedaan tujuan. Semuanya dikirim ke Amsterdam. Dan ini tidak disebutkan sama sekali, berarti tidak disebut sama sekali masalah berapa kali pengirimannya, berarti dia mengirimkannya dalam 1 kali pengiriman. Ya. Kemudian disampaikan bahwa biaya kirimnya adalah 1.300 US dollar untuk 1 kontainer 40 feet dan 500 US dollar untuk 1 kontainer 20 feet. Nah, jika harga pokok produksinya adalah 20.000 per pieces dan biaya-biaya lain sebagaimana tersebut di bawah. Pertanyaannya adalah berapakah FOB, ya? Berapakah FOB pelabuhan muat atas kiriman tersebut dalam dolar dan rupiah dengan kurs 13.000 rupiah per US dollar, dan berapakah cost and freight atas kiriman tersebut. Nah, sudah saya sampaikan kemarin, ini tinggal dilihat. Untuk HPP, ya, untuk HPP ini nilai barang nih. Ada 7 kontainer 20 feet, ada 3 kontainer 40 feet, sehingga total ada 10 kontainer, di mana 7 kontainer dikalikan dengan 3.000 unit per kontainernya, dikalikan dengan nilai barangnya per unitnya 20.000. Dapatlah angka 420 juta rupiah. Juga demikian dengan yang kontainer, 3 kontainer 40 feet, dia juga dikalikan dengan 5 unit. Kenapa 5 unit? Karena 1 kontainer 40 feet-nya berisi 5.000 unit. 5.000 item, 5.000 tekstil.
dikalikan dengan harga per unitnya 20.000, dapatlah 300 juta rupiah untuk 3 kontainer 40 feet. Nilai barang, gitu ya. Jadi 300 juta ini adalah nilai barang dari kontainer 3 kontainer 40 feet. Sehingga total nilai barang berdasarkan kontainer tadi adalah 720 juta rupiah. Ini baru dapat nilai barangnya, ya, baru dapat nilai barangnya. Nah, tadi sudah disebutkan, sudah saya bagi, ada 2 biaya. Ada biaya maskapai, ada biaya PPJK, ya. Nah, kita akan urut dulu dengan biaya PPJK itu sendiri. Ya, oke lah, biaya maskapai di sebelah kiri biar gampang lihatnya. Biaya maskapai. Ada yang namanya biaya THC, ya, Terminal Handling Charge, di mana sudah disampaikan di soal yang bersangkutan tadi, ya, ini 7 kontainer akan dikenakan biaya THC-nya 95 US dollar per kontainer dikalikan dengan kursnya. Ingat, kita ini masih mainnya lokal, berarti kita pakai rupiah, selalu kita kurskan rupiah dulu, ya, karena kita masih dalam lingkup negara kita sendiri. Jadi kalikan kursnya, kebetulan kita pakai kurs yang 13.000, maka dapatlah angka 8.645.000 US dollar, 45.000 rupiah, 8.645.000 rupiah untuk THC dari 7 kontainer 20 feet. Sedangkan untuk 3 kontainer THC 3 kontainer 40 feet yang dikenakan 145 US dollar per kontainernya, maka didapatkan harga 5.655.000 rupiah. Maka kalau kita total semuanya 10 kontainer tadi dengan 2 jenis yang berbeda, dapatlah angka THC sebesar 14.300.000 rupiah. Kalian pahami dulu prosesnya nih, proses perhitungannya, sehingga kalian mudah untuk memahaminya. Kemudian ada lagi disampaikan seal. Seal kan yang ngeluarin memang pihak maskapai. Seal, kalau kita bilang kunci gemboknya, kunci gembok kontainer ya, setiap kontainer pasti dan harus menggunakan seal yang diberikan oleh pihak maskapai. Nah, harga per seal-nya itu adalah 10 US dollar untuk tiap satu kontainer. Karena nggak mungkin ya kalau misalnya ada 5 kontainer kalian rendeng begitu, kalian jadikan satu dengan rantai panjang gembok sekali, enggak begitu. Ya, kontainer itu satu kontainer satu seal. Maka ada 10 kontainer dihargakan dengan satu seal-nya adalah 10 US dollar, kalikan kursnya, maka harga seal-nya untuk 10 kontainer ini adalah 1.300.000 rupiah. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang dikenakan oleh biaya maskapai, yaitu penyesuaian bahan bakar nih, ya. Ini pasti ada, misalnya bahan bakar ini. Di mana satu kontainer 20 feet dikenakan 100 US dollar. Dan perusahaan ini punya 7 kontainer. Maka biaya untuk FAF 27 kontainer 20 feet sebesar 9.100.000 rupiah. Nah, kemudian 3 kontainer 40 feet akan dikenakan biaya adjustment fuel-nya itu adalah 7.800.000 US dollar rupiah, karena per kontainernya dikenakan 200 US dollar. Sehingga total biaya adjustment bahan bakar ini yang dikenakan pada PT Jomblo ini terkait dengan pengiriman 10 kontainer dengan 2 jenis kontainer, maka dikenakan 16.900.000 rupiah. Kemudian ada dokumen pembuatan dokumen ekspornya nih, BL, ya, terkenal dengan BL dan lain sebagainya. Yaitu karena dia hanya satu kali pengiriman, maka dia hanya dikeluarkan 1 BL saja. Biayanya adalah 13 US dollar. Sehingga dalam rupiahnya dikenakan menjadi 169.000 rupiah. Maka dapatlah kita biaya maskapai. Total biaya maskapai yang kita dapatkan dari perhitungan tadi, yaitu THC sebesar 14.300.000 rupiah, ditambah dengan seal 10 seal 1,3 juta rupiah, ditambah dengan penyesuaian ya 16.900.000 rupiah, ditambah dengan biaya dokumen 169.000 rupiah, dapatlah angka 752
Rp4.669.000. Nah, kemudian kita masuk ke biaya berikutnya, yaitu biaya PPJK. Biaya PPJK disebutkan dalam soal tadi ada sewa truk, ada dokumen yang harus dibuatnya, ya. Kemudian ada biaya LILO, live on live off, ada juga biaya adminnya, dan ada juga pajaknya, PPN-nya. Oke. Bentar. Oke. Bisa kelihatan ya soal-soal tadi ya. Nah, untuk truk sendiri 7 kontainer 20 feet dikenakan harga 1 juta per kontainernya, maka dapat angka 7 juta untuk 7 kontainer 20 feet. Sedangkan untuk 3 kontainer 40 feet dikenakan harga per kontainernya 2 juta rupiah, dapatlah angka 6 juta rupiah. Sehingga total sewa truk untuk 10 kontainer menjadi 13 juta rupiah. Oke, semuanya dalam rupiah ya. Oke. Kemudian pembuatan dokumen ekspor nih, ya, oleh PPJK. Dikenakan, ingat, 1 kali pengiriman, 1 pembuatan dokumen ekspor. Dia kenakan biayanya Rp250.000. Kemudian ada biaya LILO, live on, live off, ya. Sekali lagi, dalam perhitungan matematis di buku ekspor impor itu memang tidak menyertakan dikalikan 2, selalu dikalikan 1. Nah, kenapa saya sampaikan begini? Saya nggak tahu apakah nanti pada saat ujian UAS nanti adalah ujian yang sentral, ataukah terpusat, atau hanya pasar minggu. Kalau pasar minggu, itu saya bisa sampaikan apakah dikalikan 2 atau tidak. Tapi kalau ujiannya sentral, ya kalian nggak usah bikin kalikan 2, hanya kalikan 1 saja. Nah, ini ada untuk 7 kontainer 20 feet, biaya live on live off-nya dikenakan Rp400.000 per kontainer, maka dapat angka Rp2.800.000. Pun demikian dengan 3 kontainer 40 feet yang dihargakan Rp700.000 sehingga dikenakan Rp2.100.000. Sehingga total biaya live on live off untuk 10 kontainer dapat angka Rp4.900.000. Sedangkan ada biaya administrasi, di situ sudah pasti ada dan akan selalu ada biaya administrasi. Ya, untuk biaya administrasi itu sendiri, itu seperti sama kayak pembuatan dokumen ekspor ataupun dengan dokumen BL, yaitu hanya 1 kali pengiriman dalam 1 kali pembuatan untuk 1 kali pengiriman. Maka biaya administrasinya adalah hanya dikenakan Rp500.000. Maka dapatlah biaya PPJK sebelum kena pajak. Ingat ya, biaya PPJK sebelum kena pajak, yaitu nilainya penjumlahan dari sewa truk 13 juta, penjumlahan dengan dokumen 250.000, dengan LILO 4,9, dengan admin 500.000, dapatlah angka 18.650.000 rupiah. Nah, ini belum dikenakan pajak. Nah, karena kita ada pajaknya 10%, maka PPN-nya adalah 10% dari biaya PPJK-nya, yaitu 18.650. Dapatlah angka Rp1.865.000. Sehingga total biaya PPJK adalah biaya sebelum kena pajak ditambah dengan pajaknya, dapatlah angka Rp20.515.000. Maka kita bisa mendapatkan total biaya atas kiriman ini dalam export calculation, ya. Ya. Totalnya adalah biaya HPP Rp720 juta ditambah dengan biaya maskapai 752 sekian juta rupiah dan biaya PPJK 20 juta setengah sekian, ya, juta rupiah. Nah, sehingga total dia dapatkan 1.493 juta 184.000 rupiah. Ini adalah total biaya HPP ditambah dengan maskapai ditambah dengan PPJK. Oke. Nah, tadi sudah sempat disebutkan FOB harus ada perhitungan keuntungan di dalamnya.
Nah, makanya keuntungan yang diinginkan, ya, keuntungan yang diinginkan adalah 15% dari biaya yang diminta, yang dikeluarkan, ya 1 miliar sekian tadi. Sehingga FOB-nya dalam rupiah didapatlah 1.717.100 juta rupiah, 161.600 rupiah, ya, dapat angka FOB dalam rupiahnya. Nah, kalau kita bicara dalam dolarnya, simple. Angka ini kan dalam rupiah, tinggal dibagi dengan kurs yang berlaku waktu kita melakukan proses ini, yaitu 13.000. Nanti angkanya kalian hitung sendiri. Nah, itulah perhitungan dari FOB, ya, perhitungan dari FOB. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Maaf Pak, mau tanya dong Pak. Boleh, silakan. Itu yang biaya maskapai emang harus ditambahin sama HPP produknya ya Pak? Bukan. Coba lihat nih. Biaya maskapai sendiri ya. Iya. Biaya maskapai sendiri. Total biaya maskapai itu berapa ini? 752 juta. Ya. Oh, salah ya. Berarti salah ya. Iya. Ya, harusnya berapa? Kan biaya maskapai itu 32 juta ya Pak? Betul. Berarti kamu nyimak lagi. Berarti biaya maskapai itu hanya 14.300.000 rupiah ditambah dengan 1,3 ditambah dengan 16 juta ditambah dengan ini jadilah biaya maskapai. Jadi ini sebenarnya bukan total biaya maskapai. Ini adalah apa namanya, sebenarnya belum ditambahkan dengan HPP, ya. Sebentar. Ini saya buat dengan sistem, nah ini nih. Bentar ya. Oke. Terima kasih atas koreksinya ya. Ya, ini dia. Oke, kita mau pakai ini aja deh mendingan ya, biar gampang ya, gue gantinya ya. Oke, saya ulangi sekali lagi, betul yang disampaikan bahwa biaya maskapai yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya ada kesalahan perhitungan dalam ini. Sehingga dia belum ditambahkan dulu ya. Biaya maskapai sendiri, biaya PPJK sendiri, HPP sendiri. Oke. Kok saya agak keblinger ya kalau ngeliat angka-angka begini ya. Oke. Jadi maka total biaya keseluruhannya adalah 720 juta ditambahkan dengan 32 juta sekian, ditambahkan dengan 20 juta sekian, maka dapat angka 773 juta 184 ribu rupiah. Keuntungan yang diinginkan adalah 15% dari 73, ya. Sehingga FOB dalam rupiahnya adalah 773.184 ditambah dengan 11 juta ya, 11 juta atau 115 ini. 977.600 dapat angka 889.161.600. Ini dalam FOB rupiahnya. Terima kasih atas koreksinya. Ya, ada lagi tanyakan? Sebelum kita lanjut ke CIF. Sebentar ya, ini saya
Ya. Oke, ada yang menanyakan? Terima kasih ya atas koreksinya. Nah, ini saya bilang proses belajar mengajar. Jadi kita saling berbagi satu sama lain, saling mengkoreksi satu sama lain. Ya, mohon maaf jadi agak kadang-kadang saya kalau untuk kaitan dengan angka-angka suka keblinger ya. Saya sering bicara dengan teman-teman di kantor. Waktu saya megang project Adidas waktu itu, saya selalu ngitung 5 kali salah. 5 kali hitung fisik ya, 5 kali salah. Makanya saya lebih menggunakan atau memanfaatkan kayak rumus-rumus yang ada di Excel nih. Tapi tadi saya juga agak keblinger nih waktu saya mencantumkan penjumlahan total biayanya. Sekali lagi terima kasih atas koreksinya. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Ayo ini waktunya kalian untuk bertanya nih. Silakan. Ada? Masih diikuti kan pelajarannya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kemudian kita lanjut ke CNF ya. Kita masuk ke CNF. CNF, saya bilang beberapa kali saya sampaikan ya bahwa untuk CNF jangan lupa kita selalu memperhitungkan yang namanya biaya kirim ya, biaya kirim. Jadi sebentar. Ini kayak juga ada yang perlu diperbaiki. Sebentar ya. Mohon maaf sebentar ya. Oke, untuk CNF sendiri kita tentukan biaya kirimnya dulu ya. Ingat ya, biaya kirimnya adalah seperti yang disebutkan di soal tersebut, 500 US dollar untuk satu kontainer ukuran 20 feet karena kita punya 7. Maka dengan kurs 13.000 rupiah per US dollar dapat angka 45.500.000 rupiah. Kemudian untuk kontainer yang 40 feet dikenakan 1.300 US dollar karena kita punya 3 kontainer. Dengan kurs 13.000 kita dapat 50.700.000 rupiah. Sehingga biaya kirim untuk pengiriman 10 kontainer ke Amsterdam adalah 96.200.000 rupiah. Nah, di mana CNF-nya? Tadi kita sudah dapatkan angka total biaya keseluruhan, ya. Nih, total biaya keseluruhan itu adalah 773.184. Oke, 73184. Nah, maka total biaya keseluruhan tadi ditambah dengan biaya kirim dapatlah angka 869.300.000
Rp384.000. Nah, karena kita tadi sudah ada satu keinginan untuk keuntungan, ya, keuntungan, maka 15% dikalikan dengan 869, angka 130 juta rupiah kita dapatkan. Maka total CNF-nya adalah di dalam rupiah 999.791.600 rupiah. Ya, ya, beda kan? Beda 15 juta ya, beda ya kurang lebih 15 jutaan ya. Kalau dengan FOB keuntungannya itu adalah 115, tapi kalau misalnya dengan CNF keuntungan kita 130 juta karena berdasarkan persentase. Nah, itulah perhitungan CNF-nya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya ada satu soal, ya, satu soal yang bisa kalian lakukan, kerjakan sekarang, ya, sambil nunggu maghrib, ya, atau mungkin kalau misalnya perlu waktu tambah yang nggak ada masalah. Ini ada soal yang perlu kalian kerjakan untuk lebih bisa memahami atau mengerti banget tentang masalah perhitungan ini. Lihat, soalnya adalah PT Saryangat merencanakan pengiriman 25 kontainer berisi mesin cuci dalam 2 kali pengiriman. Di mana pengiriman pertama dengan tujuan Jerman terdiri dari 10 kontainer 40 feet dan 6 kontainer 20 feet. Sedangkan pengiriman kedua dengan tujuan Afghanistan terdiri dari 5 kontainer 40 feet dan 4 kontainer 20 feet. Isi kiriman masing-masing kontainer adalah 1.500 unit per 1 kontainer 40 feet dan 800 US dollar per 1 kontainer 20 feet. Sedangkan ke Afghanistan, ya, biaya kirimnya itu 2.000 US dollar per 1 kontainer 40 feet dan 1.000 US dollar per 20 kontainer 20 feet. Jika diketahui harga pokok produksinya adalah 1.200.000 rupiah per unit ya atau per pieces, kita mengirim mesin cuci nih ya. Dan diketahui biaya-biaya yang lain diminta oleh pihak maskapai, biaya yang diminta antara lain terminal handling charges, lift on lift off, fuel adjustment factor, dan semuanya yang ada di sini. Jika Anda sebagai seorang manajer ekspor berkewajiban menentukan keuntungan yang diinginkan adalah 25% dari total biaya, maka berapa biaya ekspornya? Berapa biaya ekspor atas kiriman di atas? Dan berapa FOB yang dikenakan atas kiriman tersebut? Dalam rupiah dan dolar. Dan carilah CNF bila kurs jualnya adalah 15.000 US dollar. 15.000 rupiah per US dollar, serta kurs belinya 16.000 US dollar, rupiah per US dollar. Rupiah ya, bukan USD, salah ya. Oke, itu soal kalian. Silakan difoto dulu ya, untuk kalian bisa kerjakan. Sudah? Sudah, Pak. Udah screenshot ya. Silakan, saya kasih waktu kalian untuk kalian kerjakan. Nanti kita sambil, nanti kalau misalnya ada mau ajan, saya nggak usah stop dulu ya, langsung aja kalian buka puasa ya. Jadi saya akan nunggu kalian mengerjakan ini. Silakan di latihan dimulai ya. Silakan. Ini sudah di screenshot ya. Saya akan close untuk yang apa namanya presentingnya ya. Iya, Pak, sudah. Oke. Iya, Pak, sudah. Ya.
hitung-hitung latihan ya. Saya juga pengen tahu berapa lama kalian mengerjakan untuk soal semacam ini gitu ya. Sehingga saya juga harus mempertimbangkan waktu kalian nanti UTS-nya. Karena nggak jauh beda seperti ini soalnya.
mencoba untuk perhitungannya. Mungkin ada yang sudah selesai belum kira-kira? Halo? Ada yang sudah selesai belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Masih berapa persen tuh penyelesaiannya? Oke, untuk mempersingkat waktu, nggak apa-apa, sambil mengerjakan nggak apa-apa. Oke, kita akan coba jawab soal yang tadi ya. Coba kita lihat ya. Oke. Kita akan coba sama-sama jawab ya. Saya juga nih lagi ngerjain di di Excel nih. Coba saya lihat ya. Tadi sudah di screenshot semua ya. Oke, saya ulangi, soalnya itu adalah PT Sariangat merencanakan pengiriman 25 kontainer berisi mesin cuci. Ingat mesin cuci ya, bukan lagi kayak kemarin itu tekstil. Jadi agak mahal mesin cuci itu dalam 2 kali pengiriman. Ingat, dalam 2 kali pengiriman. Di mana pengiriman pertama dengan tujuan Jerman terdiri dari 10 kontainer 40 feet dan 6 kontainer 20 feet. Sedangkan pengiriman kedua dengan tujuan Afghanistan terdiri dari 5 kontainer 40 feet dan 4 kontainer 20 feet. Isi kiriman masing-masing kontainer adalah 1.500 unit untuk yang 40 feet, 800 unit untuk yang 20 feet. Jika biaya kirim ke Jerman adalah 1.500 per kontainer 40 feet dan 800 US dollar per kontainer 20 feet, sedangkan ke Afghanistan ada biaya kirimnya adalah 2.000 dolar per satu kontainer 40 feet dan 1.000 dolar untuk satu kontainer 20 feet. Jika diketahui harga pokok produksinya adalah Rp1.200.000 per unit, ini unit ya, bisa diganti nanti rancu. Oke. Dan diketahui biaya-biaya antara lain THC, lift on lift off, fuel surcharge, kemudian ada lagi water surcharge, ada biaya pembuatan dokumen, bill of lading, sewa truk, kemudian ada pembuatan kartu ekspor, biaya administrasi dan lain segala macamnya. Kemudian ditanyakan, jika Anda sebagai seorang manajer ekspor berkewajiban menentukan keuntungan yang diinginkan adalah 25% dari total biaya, maka berapa biaya ekspornya atas kiriman di atas dan berapa FOB-nya yang dikenakan atas kiriman tersebut. Jika ya termasuk CF-nya, termasuk CNF-nya ya, jika kurs jualnya adalah Rp15.000 per dolar ataupun kurs belinya Rp16.000 per dolarnya. Oke, langkah apa sih yang pertama harus dilakukan oleh tim oleh rekan-rekan semua dalam menentukan permasalahan seperti ini? Tentu harus kalian jabarkan dulu mana yang masuk. Pertama yang harus kalian ketahui dulu adalah apakah ada berapa kali pengiriman. Pertama itu. Nah, kita ketahui bahwa di permasalahannya adalah ada 2 kiriman, ada 2 tujuan, 2 negara tujuan. Nah, kemudian dari 2 negara tujuan ini, apakah dua-duanya termasuk kategori negara konflik atau tidak? Nah, dalam konteksnya ini, dalam konteks soal ini, dari 2 negara tujuan ini hanya satu yang ada masuk kategori negara konflik. Itu pertama tuh. Jadi kalian uraikan dulu itu pertama itu satu, yang langkah pertama itu. Langkah kedua yang kalian pikirkan lagi adalah berapa kali pengiriman nih, gitu kan? Berapa kali pengiriman? Berarti cuma ada 2 kali pengiriman. Tentu saja akan berdampak kepada apa? Biaya pembuatan BL-nya, dokumennya, adminnya, segala macamnya. Ya, itu terkait dengan itu. Karena ingat, untuk pembuatan dokumennya itu adalah 1 kali biayanya untuk setiap kali pengiriman. Karena kita ada 2 kali, maka ingat jadi 2 kali. Nah, kemudian apa lagi? Baru kalian uraikan tuh dari dari biaya-biaya yang dikenakan. Pertama, mana yang masuk kategori HPP, ya komponen HPP, mana yang masuk kategori PPJK, dan mana biaya yang masuk kategori maskapai pelayaran. Itu dulu pertama. Kalau udah kalian ketemu itu, maka next-nya langkah berikutnya gampang dan mudah sekali. Kita lihat sekarang. Mungkin dia berpikir, ya buat Bapak gampang, buat kami enggak, semua juga harus latihan. Saya juga kadang masih ada salah-salah juga kan, enggak ada masalah, selama masih latihan, salah enggak masalah. Ya, nanti pada saat dan bekerja juga pasti kan menggunakan komputer RAS untuk menghitung atau mengkalkulasinya. Ya. Oke, kita masuk ke jawabannya. Kita lihat. Pertanyaan pertama kan biaya ekspor ya. Ingat, kalau kita bicara biaya ekspor, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, maka yang akan dipertimbangkan dan dihitung adalah HPP,
kemudian ditambah dengan biaya maskapai, ditambah dengan PPJK, ditambah dengan biaya kirim. Ingat tuh, ditambah dengan biaya kirim. Nah, di sini saya nggak minta kalian untuk memilah antara coba hitung dong yang cuma kiriman ke ke Jerman doang. Lain lagi tuh soalnya kalau begitu. Coba dong saya minta hitung cuma yang ke Afghanistan doang. Nah, makanya dibaca benar-benar soalnya. Jadi jangan sampai kalian ngerjain semuanya, nggak taunya yang diminta cuma ke Jerman doang atau ke Afghanistan doang. Bom-bom waktu kan jatuhnya kayak begitu kan. Oke, kembali ke soal tadi. Maka langkah berikutnya adalah kalian sudah pilih nih, mana yang masuk kategori maskapai maupun PPJK. Seperti saya bilang tadi bahwa biaya ekspor itu yang akan dipertimbangkan dan dihitung itu adalah HPP, biaya maskapai, biaya PPJK, dan jangan lupa biaya kirim untuk biaya ekspornya. Kita lihat. Untuk HPP-nya kita udah temukan karena ada 25 kontainer dengan dua jenis ya, 25 kontainer dengan dua jenis kontainer. 10 kontainer untuk yang 20 feet dan 15 kontainer untuk yang 20 feet. Tidak dibedakan masalah tujuan. Dalam hal ini kalau kita bicara harga pokok produksi, kita hanya bicara tentang masalah kontainer saja, jumlah kontainernya. Dan ada biayanya untuk satu kontainer yang 20 feet itu adalah 800 US dollar. Ya, 800 US dollar. Kemudian untuk yang 40 feet itu dikenakan 1.500 US dollar. Dapatlah angka untuk yang 10 kontainer 20 feet ya. Itu di 10 kontainer dikalikan dengan biaya kontainernya, biayanya ya. Biayanya. Sebentar. Oke. Biayanya ada 8.800 US dollar. Ada yang kurang nggak di sini? Saya tanya sekarang sama kalian. Dari hitungan HPP saya. Ada yang kurang nggak? Kalian melihat ada yang kurang nggak di situ? Belum? Belum kelihatan? Belum, Pak. Oke. Ya, belum. Ini dalam US dollar apa dalam rupiah harganya? Kontainernya? Rupiah. 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 Betul ya? Oke. Berarti yang 800 ini apa? 800 itu apa? Jumlah unitnya. Jumlah unitnya. Betul. Berarti tidak ada kaitan dengan masalah falas. Ada kaitan dengan falas? Nggak ada. Nggak ada. Berarti jangan terkecoh dengan dolar. Ingat ya. Oke, Pas. kecuali kalau saya cantumkan harga per unitnya dalam dolar. Berarti kan harus kalikan lagi dengan apa? Kursnya. Oke? Ya. Kalau unitnya itu dalam dolar, kalian harus kalikan lagi dengan kursnya. Maka untuk yang 20 aja kontainer jenis 20 feet itu dapatlah angka 9.600.000.000 untuk yang 10 kontainer 20 feet. Kemudian ada lagi yang 15. Oh, tadi ada yang masuk ya. Kemudian yang kontainer 40 feet kita punya 15, ya kan? Satu kontainer isinya 1.500 mesin cuci. Kita kalikan dengan harga mesin cuci per unitnya, maka dapatlah angka 27 miliar. Sehingga HPP kita dapatkan total untuk 25 kontainer yang berisi mesin cuci tersebut menjadi 36.600.000.000 rupiah. Ini masih kecil nih. Ini angkanya angka kecil nih. Kalau kalian bermain yang sebenarnya angkanya lebih gede lagi. Ya, saya akan coba kasih mulai dengan nilai angka yang gede-gede. Jadi kalkulator kalian nggak cukup ya. Ya pakai ini. Makanya saya bilang pakai Excel aja. Oke. Kemudian perhitungan berikutnya apa? Tadi saya bilang ada biaya ekspor dari HPP. Kita sudah dapat HPP-nya. Sekarang kita masuk ke biaya maskapai. Ingat komponennya untuk biaya ekspor, HPP, maskapai, PPJK, dan biaya kirim. Kita masuk ke biaya maskapai. Kita perhatikan. THC-nya ada perbedaan nggak antara Afghanistan dengan Jerman?
Ada nggak perbedaan antara Afghanistan dengan Jerman? Perlakuannya. Perlakuan Nggak ada, THC. Pak. Nggak ada, Tidak Bang. Nggak ada. ada. Pak, Nggak sama. ada kaitan ya. Sama. Oke. Berarti semuanya sama ya, nggak ada masalah ya. Oke. Berarti tetap kita tidak membedakan antara Afghanistan dengan Jerman untuk biaya maskapainya. Jadi tetap ada 25 kontainer tujuan Jerman dan Afghanistan secara total itu dikenakan 64 juta THC-nya. Oke. THC-nya dia 64 juta rupiah. Nah, seal-nya ada berapa kontainer? Benarkah ini? Salah. Seharusnya berapa nih? 20. 20. 20 apa? 25. Masukkan 25. Dolarnya? 20 dolar. 20 dolar. 20 dolar. Oke. Ya, kita sama-sama kerjain ya. Kemudian ini kursnya benar. Jadi berapa tuh? Ada yang bisa kalikan? 8 juta. 8 juta. Sure? Oke, saya ketik 8 juta ya. Di sini agak-agak suram ya di ruang meeting ini ya, jadi agak gelap saya juga nih. Oke, lihat. 8 juta rupiah. Oke. Nah, kemudian fuel surcharge dibedakan nggak antara Jerman dengan Afghanistan? Adjustment? Tidak, Pak. Tidak kan? Tidak. Dibedakan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Semuanya sama. Maka berarti tetap 25 kontainer dihargakan totalnya mendapatkan jadi 64 juta rupiah. 64 juta rupiah. Oke. Nah, baru kita masuk ke ini nih. Masalah siapa? Si war surcharge ini. Ke war surcharge yang dikenakan tujuan mana? Perang. Daerah perang kan? Jerman, Afghanistan. Afghanistan dengan Jerman mana yang ke daerah konflik? Tentu Afghanistan. Nah, berarti kita nggak menghitung tuh WRS untuk yang kontainer menuju Jerman. Yang kita hitung hanya kontainer yang menuju ke Afghanistan. Berapa kontainernya? Hanya ada 4. Untuk yang 20 feet dan 5 yang 40 feet. Dia di soal lagi. Ya, hanya ada 4 kontainer 20 feet dan 5 kontainer 40 feet untuk kirim ke Afghanistan. Maka dia dikenakan nih. Jadi yang namanya Jerman nggak perlu kalian cari WRS-nya, cukup hanya Afghanistan saja. Maka dapatlah angka 59 juta rupiah. Untuk tambahan WRS Bapak. bagi ya. Yang FAF, USD-nya kayaknya beda deh, Pak. Mana? Beda ya? Berapa ya, Pak? Kan di soal Ini apa beda? yang 300, Pak. 300. 300. Bagus. Berarti yang 20 feet 300. 200. Yang 20 feet 200. 20 feet 200, yang 200. 40 feet 300. Oke, bagus. Biar nggak ngantuk nih. Yang ini berapa? 300. 300, Pak. Iya, Pak. Ada yang tahu bisa ngitung berapa? Jadi berapa ini? Yang 40 72 juta. Yang 40 72 juta. Oke, yang 20 32 32 juta. 32 juta. Iya. Iya. Jadi untuk FAF-nya kita dapat 104 juta rupiah. Betul? Sampai sini ada yang sama semua? Sama, Pak. Oke. WRCS-nya benar? 300 dolar untuk yang 20 feet? Dia di soalnya. Iya, benar. Ayo, betul. Benar, Pak. Ya, kalau yang 40 feet 500 ya? Iya. Oke. Berarti hitungannya benar. Ya. Oke. Maka kita dapat angka untuk WRS-nya Benar, adalah Pak. 59.200.000 rupiah. Dokumennya, ingat, berapa kali pengiriman kita? 2 kali. 2 kali. 2 kali ya berarti 2 dikali biaya pembuatannya. 30 benar ya? Pembuatannya ya? Oke. Iya, Dikalikan kursnya karena dia menggunakan mata uang dolar. Iya, Pak. Ya, yaitu Rp16.000. Jadi total dia dapat untuk dokumennya, pembuatan dokumen BL-nya itu Rp960.000. Maka kita dapat total biaya maskapai penjumlahan dari 64 juta ditambah dengan 8 juta ya, ditambah dengan 104 juta, ditambah dengan 59 sekian juta, ditambah dengan 960
Rp260.000. Maka dapat angka Rp176.960.000. Benar nggak nih? Ini K16, K19, K24, K31. Ini belum ya? K29 belum ya? Ya. Sehingga total biaya maskapai adalah Rp236.160.000. Ini sih bukan di sini lambangnya. Sorry. Oke, ini baru total biaya maskapai. Nah, sekarang setelah dia dapat biaya maskapai, kita masuk ke biaya PPJK. PPJK benar 1 juta untuk truk yang 20 feet. Kemudian yang betul ya, yang 40 feet juga 2 juta. Ada perbedaan nggak kalau masalah sewa truk antara ke Afghanistan dengan ke ke Jerman? Tidak ada kan? Tidak ada, Ada Pak. nggak perbedaan? Tidak ada, karena masih dalam lokal ya, masih dalam Indonesia. Jadi nggak perlu ada perbedaan. Makanya dari 25 kontainer ini, dia dikenakan sewa truknya adalah senilai 40 juta rupiah. Ya. Nah, kemudian dokumennya, ingat, 2 kali pengiriman, berarti 2 dikali 500.000 untuk sekali pembuatan, jadi dapat 1 juta rupiah. Kemudian biaya Lilo, sama ya, kita nggak perlu kalikan 2 aja, cukup 1 kali aja, yaitu 25 kontainer dikalikan dengan masing-masing harganya Lilo tadi, untuk yang 20 feet dan 40 feet, maka total dia mendapatkan 20 juta untuk itu. Nah, kemudian adminnya, karena 2 kali pengiriman, maka dia harus dikalikan 2, yaitu menjadi 1,6. Sehingga dapatlah biaya PPJK sebelum pajak, yaitu Rp62.600.000. Ya, R16, kemudian R berapa nih? 18, kemudian R24, dan lagi nih, R26. Dapat angka Rp62.600.000. Ingat, di dalamnya ada PPN. Ditetapkan PPN itu 10%. Maka 10% dari 62 juta adalah Rp6.260.000, sehingga dapatlah total biaya PPJK Rp68.860.000. Selesai nih, baru 3/4-nya. Selesai baru 3/4-nya. Karena kita baru dapatkan HPP, biaya maskapai, dan biaya PPJK. Apa yang kurang untuk biaya ekspor? Yaitu biaya kirimnya. Kita lihat sebelah kiri. Biaya kirim. Karena kita kirim ke dalam dua negara yang berbeda, maka biaya kirim juga ditentukan dengan nilai yang berbeda. Biaya kirim Jerman itu hanya 10 kontainer. Betul gak nih? 16 kontainer untuk yang ke Jerman. Total biaya kirimnya adalah Rp316.800.000. Dan untuk yang biaya kirim ke Afghanistan itu Rp136 juta. Sehingga total biaya kirimnya dapatlah angka Rp452.800.000. Ya. Berarti sudah selesai tuh biaya ekspor kalian. Komponennya. Tapi nilainya jangan lupa ditambahkan semuanya, yaitu HPP-nya tadi 36 miliar, maskapainya 130 juta, ya betul, bukan ya? 236, 160. Oke. Ya. 236.160.000 untuk maskapai, PPJK-nya 68.860.000, dan biaya kirim totalnya 452.800.000, sehingga total biaya yang didapat semuanya adalah 37 miliar sekian. Jangan lupa tambahkan keuntungannya 25% dari biaya ini, maka dapatlah 9 miliar. Keuntungan kalian untuk kirim ini 9 miliar. Sehingga biaya ekspornya dapatlah angka 46 miliar sekian.
Itulah cara menghitung biaya ekspor. Nanti kalian akan lihat keunikan CIF terkait dengan biaya ekspor. Karena saya pernah ngomong sama kalian, CIF ada FOB ditambah biaya kirim. Ingat kan? Maka CNF. FOB ditambah biaya kirim jadilah CNF. Kita lihat, logisnya harus sama dengan biaya ekspornya. Logisnya. Kita lihat. Nah, FOB-nya. Ini rumusnya udah jelas ya. Kita minta total keseluruhan terdiri dari HPP, maskapai PPJK, angkanya adalah ini. Benar nggak? Total, sebentar, ya, betul, 1. Oke. 36, 68, 236. 26, 8. HPP K9 ditambah dengan K33 ditambah dengan R30. Ya. Maka dapatlah angka ini seluruh jumlahnya ya. Saya sebutkan masing-masing 36 miliar 236 saya uraikan lagi tadi. Kemudian sebentar lagi kita bicara ekspor 36 R30 ya. Jadi 36 miliar 905.020 rupiah ya, 905.020 rupiah. Nah, keuntungan yang diinginkan ada 25% dari ini menjadi 9 miliar sekian. Nah, FOB dalam rupiahnya adalah penjumlahan dari HPP maskapai PPJK plus keuntungan yang diinginkan ya. Dapatlah angka FOB dalam rupiahnya. Kalau di dalam dolarnya tinggal dibagi dengan kursnya sehingga dapat angka 2 juta sekian US dollar. Itu adalah FOB dari pengiriman ini. Bapak. Ya. Yang biaya kirim Afghanistan tuh USD-nya 1.000 sama 2.000 kan, Pak? Serius? Coba lihat Afghanistan soalnya ya. Iya. Oke, Afghanistan mana? Saya agak blenger mata ya, sebentar. Pengiriman pertama tujuan kiriman kedua Afghanistan, kemudian isi kiriman, biaya kirim. Nah ini, biaya kirim Jerman 1.500 sama 800. Nah ini, Afghanistan 2.000 dan 1.000. Ya benar. Berarti Afghanistan itu adalah 1.000. Ini 2.000 ya. Ini 1.000 ya. Iya, Pak. Oke, nah gitu dong, koreksi dong ya. Jadi berapa nih? Kalian tahu? Yang 20, 64 juta. 64 juta. Oke, kemudian yang 40? 160 juta. 160 juta. Gila ya, padahal baru 25 kontainer ya. Gimana 130-an kontainer ya. Bayangin coba. Blenger angka-angkanya. Oke, dapat 540.800.000 rupiah untuk total biaya kirim. Berarti ada yang berubah nggak nih kira-kira sebentar. HPP-nya 36, kemudian maskapainya 236, PJK 68, biaya kirim yang berubah. Biaya kirimnya ini 540, 800. Oke. 46 miliar, betul? Oke. Oke, yang FOB-nya benar nggak hitungannya? Coba dilihat. HPP maskapai PPJK. Ini HPP-nya K9, kemudian K33 sama R30. Iya, jadi 36.905 sekian. Ya. Kemudian
Kita lihat lagi sekarang. Ini biaya kirim salah kali tadi. Berapa nih? 540. Kasih ada ngaco nih. Total biaya keseluruhan. Sebentar. Keuntungan diinginkan 25% dari 36 miliar, dapatlah 9 sekian. Kemudian FOB dalam rupiahnya ada tinggal dijumlahkan antara HPP maskapai PPJK-nya menjadi sekian. Ini udah benar ya? 39. Sebentar. Maskapai K9 K33 dengan R30. Oke. Oke. Iya. Total biaya keuntungan dapat 28. Ya. 9 juta, FOB rupiah sekian. Nah, sekarang CIF. Biaya kirimnya berapa nih? Total biaya kirim sekian, total biaya keseluruhan berapa? Tadi? Ini, bukan? Ini kan? Iya itu Pak. Biaya keseluruhan ya. Oke. 36. Bentar ya. Ini kok kecil-kecil tulisannya. Saya tidur setengah mati ngeliatnya nih. Saya pakai laptop kantor ini. Oke. Ya. Lihat. Biaya kirimnya sudah ketahuan tadi ya 540 juta. Kemudian total biaya kirimnya sekian ya. Total biaya keseluruhannya ditambahkan dengan biaya HPP maskapai dan PPJK. Dapat angka sekian subtotalnya. Maka keuntungan 20% dan sekian dapat angka 9 miliar. Lihat CNF-nya. Sama nggak dengan biaya ekspornya? Kita bisa lihat? Sama nggak dengan biaya ekspornya? Sama Pak. Iya Sama sama. ya. Nah, ini membuktikan sekali lagi bahwa CNF bukan CF nih, salah nih, CNF ya. CNF. Oke. CNF itu adalah FOB plus biaya kirim ya, sama dengan perhitungan biaya ekspor. Jadi kalau kalian nanti di dalam perusahaan apa namanya ekspor impor ditanya biaya ekspor, berarti dengan kata lain kalian ditanya tentang CNF. CNF-nya berapa? Atau istilahnya adalah biaya ekspornya berapa? Nah, itulah perhitungan dari CNF. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami untuk apa namanya cara perhitungannya. Nanti saya akan masukkan hitungan ini di slide ya, di apa namanya di Google Classroom, bisa kalian ambil lihat di sini. Saya harapkan sih kalian juga mengerjakannya dengan menggunakan Excel ya, jadi bisa ketahuan nih, bisa lihat mana ada yang salah atau tidak dalam proses perhitungannya. Karena kalau mengandalkan kalkulator, trust me ya, kalau selama ini dalam 5 tahun terakhir sebelumnya ya 5 tahun sebelumnya menggunakan kalkulator setengah mati gitu, bulak balik ngitung lagi, bulak balik salah, bulak balik gitu. Makanya sebaiknya menggunakan sistem yang ada minimal dengan Excel seperti ini sehingga bisa ketahuan prosesnya, cara perhitungannya, sehingga mempermudah kalian dan bercepat dalam proses perhitungannya. Sampai sini ditanyakan? Pak, ini Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Jadi dalam misalkan tadi kan soal yang tadi kan 2 kali kirim, 2 kali pengiriman. Ya, betul. Nah, itu memang dijadikan satu Pak ya, digabungkan ya. Gini, kalau misalnya ditanyakan biaya ekspor, berarti kan kita bicara tentang tidak ada pemilahannya. Ya, lain halnya kalau bisa dibilang, coba dong saya pengen tahu biaya ekspornya apa namanya untuk Afghanistan saja. Atau biaya ekspornya untuk yang Jerman saja. Nanti yang berubah apa? Di dalam perhitungan biaya kirimnya. Nggak perlu ada total biaya kirim nggak sebesar ini. Hanya sebesar pada negara-negara tujuannya saja. Tetapi untuk yang lainnya, misalnya kayak ini nih, untuk THC, SEAL, FAF, semua tergantung pada jumlah kontainer yang dibutuhkan. Contoh gini, Afghanistan, berapa kontainer Afghanistan?
Untuk kirim ke Afghanistan, kita melihat Sudah. ada 4 kontainer 20 feet dan 5 kontainer 40 feet, betul ya? Betul. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya berapa sih biaya ekspor ke Afghanistan, maka THC-nya bukan 10 dan 15, ya, tetapi hanya 4 dan 5 nih. Ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya misalnya Jerman itu dia adalah 6 dan 10. 6 kontainer 20 feet dan 10 kontainer 40 feet. Maka di sininya pun harus 6 dan 10, bukan 10 dan 15. Tetapi dia tidak ada WRS-nya. Jadi tergantung dari pertanyaannya. Kalau misalnya bos Anda gitu mengatakan, itu untuk kiriman kita deh yang kemarin tuh, yang 2 kali kirim tuh, untuk yang ke Jerman sama Afghanistan. Nah, seperti ini hitungannya. Tapi kalau misalnya katakan, gue pengen nih, lo yang kemarin tuh pengiriman yang apa namanya, yang ke Afghanistan berapa ya? Nah, kalau ke Afghanistan berarti tadi harus diubah apanya, jumlah kontainernya, dan jangan lupa dokumennya. Dokumennya bukan 2 kali, tapi sekali, karena hanya kita apa namanya, menghitung untuk yang Afghanistan saja atau yang Jerman saja. Coba nanti kalau saya kasih slide ininya nanti nih, apa slide-nya nih, kamu tinggal ganti-ganti aja. Coba kamu ganti dengan yang Jerman saja berapa, yang Afghanistan saja berapa. Akan ketahuan nanti berapa jumlahnya. Gitu ya. Ya, Pak. Paham? Masuk ya, saya sampaikan ya. Paham, Oke. Pak. Oke, ada lagi? Jadi ingat ya, lihat pertanyaannya ya. Hati-hati, lihat pertanyaannya. Kalau cuma menanyakan biaya ekspor doang, nggak usah ngitung FOB ya. Sia-sia kalian. Buat apaan? Gitu kan, bikin mumet kepala aja gitu kan. Jadi kalau misal diminta untuk export calculation, baru kan bicara seperti ini. Ya. Nanti yang detailnya lebih jauh lagi kita akan masuk dalam pembahasan di setelah UTS nanti itu. Biasanya kalau nggak salah di termin terakhir ya, di termin terakhir itu baru ada pembahasan tentang import dan export calculation. Itu nanti itu. Nggak susah sih, sama kayak gini, cuma memang kalau angka-angka emang agak sedikit bikin ini, apalagi kalau mata-mata tua kayak saya gini agak blenger gitu matanya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ada yang belum paham? Atau masih asik ngemil? Ini jenis soal yang nggak apa namanya, nggak jauh beda dengan, nah, kan kalau saya udah disuruh buat soal UTS ya, saya udah buat kalau nggak salah ada 5 soal, tinggal si bagian pendidiknya pilih di antara 5 soal itu mana yang mau diambil. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya kalau soal teori, kalau ada teori di situ berarti bonus buat saya. Buat kalian itu bonus. Intinya adalah saya lebih suka masalah kasus-kasus. Ini kan semacam kasus juga, perhitungan semacam ini. Ya. Jadi kalian pelajari hitung-hitungan ini. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita masuk ke bahasan falas, ya, devisa. Sebentar. Sudah selesai nih? Apa ada yang mesti ditanyakan? Nggak usah malu-malu ya. Silakan. Cukup ya? Cukup. Cukup, Oke. Pak. Ya, sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan devisa dan bea keluar. Ya, kita lihat. Ini nggak banyak kok bahasanya. Devisa. Apa tuh devisa? Devisa adalah segala mata uang asing, bukan asing ya, asing ya. Ini saya ngetiknya buru-buru. Yang beredar dalam suatu negeri, suatu negara, atau negara, dan memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Bank sentral kita adalah BI. Ya. Fungsinya apa? Pertama, sebagai alat tukar internasional. Sebagai alat tukar internasional. Jadi kita nggak mungkin kita belanja itu di luar negeri pakai rupiah saja, enggak. Pasti kita akan diminta untuk tukar. Kecuali kalau kalian ke Arab ya, mata uang rupiah itu laku keras tuh kayak di Mekah segala macam ya. Yang kedua itu sebagai alat pembayaran luar negeri. Yang ketiga alat stabilisasi mata uang suatu negara, ya. Makanya kadang-kala ada pemerintah masuk apa gitu mata uang di inflasinya ditekan dengan cara misalnya nilai mata uang terhadap dolarnya diperkuat atau apa dengan cara dia mungkin beli mata uang asing yang banyak dan dimasukkan ke bank sentral sehingga ada stabilisasi
antara ekspor dan impor dengan menggunakan proses perhitungan devisanya. Kemudian sumber mana aja? Ekspor barang dan jasa. Yang namanya ekspor pasti kita akan mendapatkan uang. Makanya perhitungan ekspor calculation ataupun biaya ekspor pasti menggunakan kurs beli. Kemudian bisa jadi pinjaman luar negeri, juga nama pinjaman luar negeri nggak mungkin dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk juga mata uang asing. Kemudian bunga atau pendapatan investasi, kita bicara investasi luar ya, bukan investasi dalam ya. Nilai tukarnya nih, nilai tukar falas atau valuta asing, itu adalah jumlah satuan mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing. Jumlah satuan mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu satuan mata uang asing. Maksudnya apa? Dengan berapa sih kita harus beli $1 rupiah, $1 berapa rupiah yang harus kita beli untuk mendapatkan $1? Itu maksudnya begitu nilai tukar falasnya tuh. Kalau bahasa untuk untuk mempermudahnya adalah berapa rupiah yang harus kita beli untuk mendapatkan satu mata uang dolar. $1 mata uang dolar Amerika ya. Atau berapa rupiah yang harus kita serahkan untuk mendapatkan 1 yen Jepang. 1 yen Jepang. Atau kayak semacam itulah. Itu maka dikatakan nilai tukar falas atau valuta asing. Atau disebut juga dengan perbandingan nilai antara mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. Kalau kalian jalan-jalan ke dunia perbankan, nongol di sana ada yang namanya nilai jual, nilai beli, ada gambar di sebelahnya itu ada gambar-gambar negara-negara luar, sebelahnya ada angka-angka itu menggambarkan bahwa ini loh nilai rupiahnya untuk satu mata uang suatu negara, $1 berapa, 1 yen berapa, 1 GBP berapa, ya, dan lain segala macamnya. Nah, nilai kurs berubah tergantung permintaan dan penawaran, supply dan demand sama ya, supply dan demand semua berlaku. Jadi kalau memang terlalu banyak ekspor, berarti dolarnya kelebihan. Kebanyakan impor, berarti dolarnya kurang. Kan begitu. Jadi makanya transaksi ekspor impor itu memang diharapkan harus ada keseimbangan. Sehingga dalam masalah falas itu tidak akan terjadi gejolak apapun. Fungsinya tadi ya, sama ya. Nah, saya sebutkan mengukur kekayaan kenapa? Karena sering banget nih ya. Kalau kita lihat koruptor atau apa segala macam, pasti yang dilihat dia nyimpen dolar. Pasti dia nyimpen dolar. Nah, penyimpanan dolar sering dianggap sebagai bentuk kekayaan seseorang. Kekayaan termasuk cadangan moneter juga menggunakan mata uang asing pun sering sangat terjadi di dalam Bank Sentral Indonesia. Nah, kurs jual. Kurs jual adalah kurs falas yang digunakan jika bank atau money changer, itu yang suka banyak di pinggir jalan tuh, bentuknya toko, ruko, atau mungkin yang benar-benar orang yang pinggir jalan tuh, yang suka bawa jual dolar tuh, yang di pasar baru suka banyak tuh, adalah menjual falas kepada nasabah. Kurs jual sekali lagi adalah dari sudut pandang si bank devisa itu sendiri atau money changernya. Dia selalu mengatakan bahwa kalau saya jual, kurs jual berarti adalah si bank itu menjual dolarnya. Nah, ada kurs jual pasti ada kurs beli. Kurs beli, kurs falas yang digunakan ketika bank atau money changer membeli ya falas dari nasabah. Ini salah penulisannya, pasal salin nasabah, tapi falas dari nasabah. Jadi hanya dua ya, kurs jual dan kurs beli. Nah, ini contohnya seperti ini. Mata uang ya, USD atau dolar, ya kurs jualnya 12.100, kurs belinya 11.500. Singapura dolar 8.000, 7.600, Hong Kong dolar, Japan yen, Great Britain pound sterling, Australian dollar, kemudian THB itu yang tang-tang-tang ya, Thailand baht gitu ya. Kemudian euro 15.000 sekian untuk kurs jualnya. Ini contoh seperti ini. Nah, ini pun ada hitung-hitungannya nih. Ya. Kita lihat. Contoh soalnya, Tuan Yoshihara berkunjung ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 150.000 yen. Ketika ditukar di bank, maka uang yang didapatkan Tuan Yoshihara sejumlah berapa rupiah? Simpel kan pertanyaannya? Berapa jadinya itu? Kalau kita pakai kurs yang tadi. Yen, lihat. Dia bawa uang tuh. Dia datang ke pihak bank, ya. Kemudian dia bawa 50.000 yen.
datang ke Indonesia tuh ya, dia bawa 150.000 yen, dia bawa ke bank, angkanya ini misalnya nih, 138 ke 128. Ada yang tahu berapa dia dapatkan? 150.000 yen dikalikan berapa? 138 Atau dibagi? Dibagi atau dikali? Yang benar yang mana? Dibagi. Ya, Betul, dibagi berapa? 138. Kenapa? Karena kurs jual, karena dia mau beli rupiah. Betul, ya. Jadi 100 berapa hasilnya? Ntar Pak belum ngitung. Ya, silakan. Silakan ngitung. Memang ini harus ada masanya ngitung sekarang ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan pada kalian, ingat ya. Di dalam dunia ekspor impor, hati-hati kalau kita meletakkan tanda titik atau koma. Ya. Mata uang rupiah menyatakan perpisahan antara ribuan, ratusan, jutaan menggunakan titik apa koma? Titik. Titik. Titik apa koma? Titik, Pak. Titik. Titik. Titik ya. Ingat tuh ya. Titik ya. Pastikan itu. Tapi mata uang asing menggunakan koma. Nah, jadi kalau kalian ngetik nih seperti ini 150.000 yen ya. Berarti berapa tuh? Yang benar. 150.000 atau berapa? 150 doang ya, Pak? Ya, berarti cuma 150 yen dia punya. Ingatlah ya, hati-hati nih. Ini jebakan-jebakan sebenarnya hati-hati. Jadi kalau bisa dibilang dia bawa 150.000 yen, harusnya bukan titik tapi koma. Atau uang asing tuh. Ya, atau uang asing. 150,000 yen. Maka hasilnya adalah, oke sebentar. Ini kalau saya ganti. Hasilnya berapa? 150.000 dibagi 138. Berapa jadinya? 1.008. Berapa? 1.008. Ayo, berapa? Dikali kayaknya, Pak. Dikali mau dibagi. Ayo. Dikali kayaknya, Pak. Dikali dah, Pak. Ayo. Ini kan kalau ini artinya apa nih? Ayo artinya apa nih? Satu dolarnya, $1 yen Jepang nilainya berarti ini. 138. Ya, 1 yen Jepang untuk beli 1 yen Jepang adalah 138 rupiah. Nah, kalau misalnya dia punya 150.000, berarti diapain? Dikali atau dibagi? Dikali, Pak. Dikali. Hati-hati ya, dikali. Oke, jadi berapa? 20 juta 700. 700.000 rupiah. Hah? Pas? Pas, Pak. Pas ya? Oke, berarti nilainya 20.700.000 rupiah. Jadi si Yoshihara datang ke bank gitu ya. Datang ke bank, kata orang bank, oh punya berapa? 150.000 yen, Pak. Bilang gitu. Ya sudah, mana saya tukar dengan mata uang rupiah. Nah, ini dia dapatkan. Ya. Nah, soal kedua. Saya ganti dulu ya. Biar kamu nggak ganti. Ini berarti nilainya berapa? Tuan Amir mengimpor mobil dari Amerika dengan harga 15.000 US dollar. Berapa rupiahkah yang harus dibayar oleh Tuan Amir? Nilainya berapa tuh? Mobil. Dalam dolarnya berapa nilainya mobil itu? Yang tahu?
Disebutkan 15.000 US dollar. Betul nggak nilainya 15.000 US dollar? Enggak. Kenapa enggak? Kalau dalam rupiah enggak. Kalau dalam rupiah enggak. Maksudnya gimana kalau dalam rupiah enggak nih? Ayo. Saya bingung. Kalau saya nanya dalam dolarnya berapa dolar nih mobilnya si Amir ini? Kalau dengan soal ini berapa dolar? Sebut aja berapa tuh? Cuma 15 dulu. 15.000. 15.000 apa 15? 15 15. 15 dolar. Karena apa? Karena dia menggunakan titik. Nah, makanya dia harus diganti dengan koma. Shh. Nah, Tuan Amir mengimpor mobil dari Amerika dengan harga 15.000 US dollar. Berapa rupiahkah yang harus dibayar oleh Tuan Amir? Berapa? Kita lihat sekarang tadi ya. Silakan dihitung. Yang mana dolarnya? Apakah yang 1 dolar itu 12.100 ataukah 1 dolarnya itu 11.500? Yang 11.500. Yakin? Ya kan dia Yakin? Impor. Ya. Bagus. Jadi berapa? 15.000 dikali Berapa? Ya. 172.500. 15.000 dikali 11.500. Jadi 172.500. 172.500. benar ini? Ya, oke. Nah, itu dua contoh masalah falas atau devisa ya. Nah, ini ada dua contoh lagi ya. Kalian screenshot nih ya. Kalian screenshot. Sebentar. Kalian screenshot. Tolong kalian screenshot. Udah? Oke. Ini adalah PR-nya kalian ya. Ini adalah PR-nya kalian. Cari berapa rupiah jawabannya ya. Ingat, banyak pertanyaan jebakan di sini. Banyak pertanyaan jebakan di sini. Nah, itulah masalah falas ya. Udah di ini? Udah di screenshot? Udah, Pak. Nanti saya pindahkan juga, nggak soal itu nanti saya pindahkan juga ke apa namanya PR di Google Classroom ya. Tapi nggak masalah, takutnya nanti kalian problem dengan Classroom-nya. Oke, kita masuk sekarang ke bea keluar ya. Kita masuk sekarang di bea keluar. Sebenarnya bea keluar sama bea masuk itu patokannya sama ya. Itu ada di satu buku yang namanya BTKI atau Buku Tarif Kepabeanan Indonesia ya. Apa sih bea keluar itu? Adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Terhadap barang ekspor. Ya. Apa saja yang dikenakan? Ini sumbernya Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 PMK 10 tahun 2017 pasal 2. Anda bisa lihat sendiri di link yang saya berikan di bawah, yaitu barang-barang yang dikenakan bea keluar. Di luar ini nggak kena bea keluar ya, yaitu kulit dan kayu, biji kakao itu ya coklat ya, kelapa sawit, CPO dan turunannya, artinya kelapa sawit dan minyak-minyak dari kelapa sawit ya, turunan itu maksudnya minyaknya dari kelapa sawit. Kemudian produk hasil pengolahan mineral logam dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Kita lihat. Nih, ini adalah contoh pengolahan mineral logam dan produk mineral logam kriteria tertentu. Seperti ini contohnya nih. Kayak apa ya? Biji besi, pasir besi, atau kayak gitu ya. Itu kena tuh.
Kemudian contoh kulit seperti ini, dia bentuknya gulungan. Nah, ini berasal dari kulit sapi nih kalau nggak salah ini. Untuk jaket-jaket gitu ya, asli dari kulit sapi, lembu, atau apa, onta pun nggak masalah kalau kita punya di sini untuk ekspor, itu akan kena bea keluar. Kemudian ini adalah contoh kayu yang gelondongan-gelondongan itu ya. Kemudian ini adalah contoh kelapa sawit ya. Nanti dia diperas, dapat sari pati minyaknya, dia pun termasuk yang dikenakan bea keluar. Dan ini contoh coklat ya, kakao, biji coklat yang dikirim keluar, itu juga akan dikenakan bea keluar. Nah, tujuannya apa? Pertama, menjamin terpenuhnya kebutuhan dalam negeri. Ya, kalau dengan bea keluar, berarti ada uang yang harus dia keluarkan. Kalau nggak kena bea keluar, terkesan seakan-akan kita membebaskan begitu saja barang-barang yang memang vital buat kita, dianggap masih vital buat kita, main bebas kirim keluar begitu saja. Tapi kalau kena bea-nya, ada bea keluarnya, maka dia masih mikir juga untuk kirim sebanyak-banyaknya, karena itu kan buat apa namanya, buat masukan ke negara itu sendiri ya, negara kita ya. Kemudian melindungi kelestarian sumber daya alam udah jelas, jadi nggak sembarangan dan tidak main potong kayu begitu saja gitu ya. Kalau dibebaskan seenaknya saja tanpa bea keluar, maka orang akan main potong. Seperti yang terjadi sekarang ini kan banyak ya yang terjadi kebakaran di hutan-hutan itu karena memang gelondongan kayu itu mahal sekali. Jadi dia main potong dengan sembarangan tanpa izin, dia kirim ekspor keluar tanpa dikenakan bea keluar. Itu lebih parah lagi tuh karena orang-orang yang punya gelondongan kayu itu punya izin resmi. Dia ada izin resmi tersendiri. Jadi wilayahnya udah ditentukan mana yang boleh dipotong. Jadi kalau ada orang-orang yang memang seenaknya saja itu buka lahan begitu saja, maka akan dikenakan pasal tertentu. Jadi udah orang ditunjuk orang-orang tertentu untuk ekspor-ekspor tertentu ini. Kemudian antisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi, karena memang kebutuhan-kebutuhan dari apa namanya dari barang-barang tadi ya barang-barang ekspor tadi itu memang sangat dibutuhkan di kita, maka otomatis ya daripada nanti apa namanya jumlahnya kuantitas dari barang-barang tersebut karena banyak orang banyak dikirim keluar maka menimbulkan harga tinggi, maka bea keluar itu bisa menahan orang untuk jor-joran ekspor. Juga sama ya menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Jadi semuanya tujuannya bea keluar itu kan hanya sebagai proteksi ya, sifatnya proteksi, sifatnya perlindungan, penjagaan supaya apa namanya? Kalau kita gini lah prinsipnya ya, kalau kita mencoba mengirimkan sesuatu, ya mencoba menjual sesuatu, kalau ada biaya tambahannya, itu kan kadang-kadang senep ya di hati, artinya gila ada duit lagi. Ingat, tadi dari contoh soal yang pertama tadi aja, itu kan duitnya miliaran. Jadi kalau ada biaya keluar yang dikenakan untuk itu, bisa berapa persen gitu, dapat 15 atau 20% atau 30% dari sekian miliar. Masih mikir 1000 kali tuh orang-orang untuk berangkatkan begitu saja. Jadi dia akan apa ya? Akan apa ya? Bisa dengan adanya proteksi berupa uang yang dikeluarkan dikenakan kepada eksportir untuk yang mengirimkan barang-barang yang tadi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, maka dia ada batasan-batasan tertentu, baik dari sisi kemampuan dari finansialnya ataupun ada ketentuan tertentu. Contoh kayak kakao ya, bukan hanya sekedar bea keluar yang dikenakan, kakao sendiri harus ada kuotanya. Kalau sudah disepakati kuota keluar untuk kakao, itu misalnya sampai kalau nggak salah sampai 830.000 ton itu sekali kirim tuh. Karena kita banyak loh ya. Itu udah banyak loh setahun ya, sebetulnya setahun kirim dikuotakan segitu, nggak boleh lebih dari itu. Dibagi-bagi tuh ke semua eksportir yang ada untuk mengirim segitu. Dalam setahun tuh total eksportir untuk mencapai 830 sekian itu ada batasannya. Jadi nggak boleh lebih. Kalau ada satu muncul, saya mau ekspor juga kakao. Kalau udah nggak punya, kalau kuotanya sudah mencukupi, nggak bisa melewati lagi, maka dia nggak bisa masuk dalam eksportir untuk kakao khususnya. Nah, tapi kalau bicara tentang masalah apa kita bahas hari ini adalah bicara tentang masalah pajaknya. Kalau kita bicara bea itu pajak sebenarnya. Pajak keluar, ya. Kalau duty pajak masuk. Ada barang impor masuk kena pajak masuk. Kalau ini kan kalau kita mengirim keluar kena pajak keluarnya. Jadi benar-benar proteksi luar biasa. Kalau nggak kita buat kayak begini, sumber daya alam kita habis sudah. Karena apa? Karena memang bahan-bahan kita seperti yang tadi ini amat sangat dibutuhkan di sana. Amat sangat dibutuhkan di sana. Kopi masih belum masuk nih, kopi ini. Padahal kopi
Kayak ada rencana mungkin 2 tahun lagi ya. Itu rencana kopi itu mau dikenakan bea keluar tuh. Kopi. Kenapa? Karena ternyata kopi kita hampir setara dengan kopi Kolombia. Bayangin. Starbucks yang kalian minum sekali lagi. Itu kopinya kopi kita. Asal kalian tahu. Kopi kita kirim ke Amerika, Amerika bungkusin dengan bagnya dia, dengan karungnya dia stempel dan dibalikin ke Indonesia. Kita minum dengan gaya-gayaan di Starbucks. Oh nih Amerika nih enak nih gini segala. Enggak, padahal itu kopi kita. Saya punya kenalan tuh orang bergerak dibilang ekspor kopi yang menangani kopi secara dia megang istilahnya apa ya, kayak kalau mobil kan organda ya, dia yang punya apa sih namanya istilahnya, saya sampai lupa ya. Istilahnya dia punya yayasan sendiri yang menangani semua eksportir kopi di Indonesia untuk keluar. Dia pegang itu. Dan dia tahu mana saja ekspornya kemana saja. Jadi Starbucks adalah salah satu pengimpor kopi dari Indonesia terbesar. Dan lucunya kita minum kopi kita sendiri hanya jatuhnya mahal hanya gara-gara dianggapnya seperti kopi dari Amerika atau apa. Bayangkan itu. Jadi kopi Starbucks, kopinya kita yang bisa kalian dapatkan nongkrong juga di pinggir jalan. Nah, rumusnya ada 2 ya. Ada rumus yang persentase, ada rumus yang dengan tarif spesifik ya. Nah, ini rumus ini umum lah ya, ini umum. Jadi rumusnya umum di mana untuk rumus persentase itu bea keluar atau BK, tarif dalam bentuk persentase dikalikan jumlah satuan barang kali harga patokan ekspor satuan barang, kalikan kurs yang berlaku saat itu. Juga dengan yang tarif spesifik, tarif persatuan barang dalam satuan mata uang tertentu kali jumlah satuan barang kali kursnya. Nah, untuk yang untuk yang CPO, crude palm oil menggunakan rumus yang kedua. Selalu menggunakan rumus yang kedua. Untuk yang lain, komponen-komponen yang lain tadi, item-item yang lain menggunakan rumus yang pertama. Tapi di sini saya nggak akan terlalu banyak bicara masalah, tidak akan ada soal-soal semacam kayak, cari dong biaya keluar untuk ini. Nggak usah, karena memang ini terlalu kalau dibilang mudah ya mudah ya. Saya nggak bukannya yang susah-susah, tapi memang ya tinggal mengkalikan saja sebenarnya, seperti nggak terlalu juga sulit gitu ya. Jadi tanpa pun kalian PR apapun mudah untuk ini. Nah, tapi yang paling utama adalah tarif prosentasenya itu kita nggak bisa nentuin sendiri. Itu hanya yang nentuin ada Kementerian Keuangan, ya. Dan harga patokan ekspor juga itu yang ngasih tahu berdasarkan ketentuan dari Kementerian Perdagangan. Dan nilai tukar yang digunakan tidak kurs beli atau kurs jual. Nilai tukarnya itu, falasnya itu, ya yang $1 berapa, itu yang nentuin ada orang perpajakan yang akan menginformasikan kepada kita para eksportir setiap hari Rabu biasanya. Dia kasih email tuh, nih kurs hari ini, kurs minggu ini sekian. Jadi kalian jangan berharap untuk ekspor ini ngelihatnya kurs devisa yang ada di bank tempat kalian mencoba untuk mendapatkan LC atau apa, tidak. Kalau dia patokannya tetap menggunakan kurs. Kalau untuk ini ya, kalau untuk perhitungan biaya keluarnya ya, saya nggak bicara kalkulasi ekspor nih. Kalau kalkulasi ekspor tetap menggunakan bank devisa, tapi kalau untuk menghitung pajaknya nih, itu baru menggunakan kurs tertentu. Ingat ya, jangan salah kaprah nih, ya. Ini tetap proses ekspor kan, tetap proses ekspor. Kopi, barang-barang mineral, kemudian ada yang namanya coklat gitu kan ya, kemudian kelapa sawit, itu semuanya adalah barang ekspor. Untuk perhitungan kalkulasi ekspornya tetap menggunakan cara yang disampaikan sebelumnya. Sama, cuma untuk menetapkan biaya keluarnya, maka dia menggunakan rumus ini. Berarti Pak, nanti kalau misalnya di soal Bapak itu, atau saya bergerak di bidang ekspor kakao Pak, misalnya begitu Pak, itu perhitungannya gimana Pak? Sama dalam arti apa? Sama seperti yang sebelumnya, cuma ditambahkan apa? Biaya keluarnya sebagai bagian dari biaya. Ya. Ingat tuh ya. Jadi sebelum kalian kalikan dengan keuntungan yang ingin didapatkan, jangan lupa tambahkan dulu dengan pajak keluarnya, kan itu bagian dari biaya.
Tuh, itu aja kok. Sama kayak asuransi gitu kan. Sebelum kalian mengkalikan biaya tersebut dengan keuntungan diinginkan, jangan lupa biaya tersebut tambahkan dengan premi asuransinya. Prinsipnya sama dengan ini. Cuma begitu aja. Yaitu biaya keluar. Ini contohnya, ya. Tuh. Ekspor 40.000 square feet wet blue leather. Jadi kulit warna biru basah lagi. Itu dia kirim ekspor itu. Kemudian harga patokan ekspornya adalah $4,4 per square feet dengan tarif biaya keluar 25%. Nah, tarif biaya keluar ini kan nentuin Kementerian Keuangan, itu ada di buku BTKI. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. 25%. Dan kurs pajak yang berlaku pada saat dokumen diserahkan ke KPBBC, biaya cukai ini adalah 15.000 per US dollar. Berapa biaya keluarnya? Tinggal kalikan doang. Tarifnya 25%, kali jumlah satuannya berapa? 40.000. Dikalikan dengan berapa nilai ininya, apa namanya, satuannya, HPE-nya, itu 4,4 square feet. Dikalikan dengan kursnya, dapatlah 330 juta rupiah. Biaya keluarnya doang itu. Dapat 330 juta rupiah. Jadi memang orang-orang eksportir untuk yang item-item yang dikenakan biaya keluar itu memang orang-orang khusus tuh. Orang memang sudah pemerintah tunjuk, biasa begitu. Pemerintah tunjuk ini Anda sanggup karena punya track record yang bagus untuk melakukan pengiriman ini, dan pembayaran pajaknya pun dilihat dulu kan. Biasanya dalam 3 tahun terakhir proses pembayaran pajaknya dia bagus atau tidak. Kalau bisa, oke, dia mencoba mengajukan di sebagai eksportir kakao segala macam disebutkan dalam masuk kategori dalam item-item yang dikenakan biaya keluar, maka dia fine, nggak ada masalah. Contoh ini mudah sekali kan. Kemudian contoh kedua nih, yang pakai kurs yang spesifik. Tuh, eksportir mengekspor Virginia oil, minyak kan, sebanyak 2.000 metric ton netonya. Adapun brutonya 2.200 metric ton. Harga jual barangnya FOB, ya 960 metric ton. Pada saat pendaftaran PB tarif biaya keluar sekian, kurs pajaknya sekian. Berapa pungutan ekspornya? Sama perkaliannya. $40 kali 2.000 kali 14.000 segala macam, dapatnya 1 sekian miliar. Ya, cuma gitu aja, nggak ada masalah. Nah, untuk masalah biaya keluar tidak akan sesulit perhitungannya dengan biaya masuk. Makanya kalau untuk biaya masuk itu biasanya suka jadi 4 sesi kalau nggak salah itu, karena perhitungannya agak sedikit jelimet, karena kita juga menggunakan buku tarif kepabeanan Indonesia yang memang kita perlu ketelitian dalam melihatnya. Kadang-kadang kita bukunya tebal ya, kayak 2,5 ketebalannya Al-Quran, 2,5-nya Al-Quran, tebalnya segitu. Atau kita bisa manfaatkan, kalau kita beli di bea cukai, kita dapat 1 CD yang kita bisa upload di komputer kita. Nanti kita tinggal ngitung dari sana. Kita dapat kita ketik apapun di situ akan muncul berapa tarif biaya keluarnya, berapa tarif biaya masuknya, berapa PPN-nya, berapa PPh-nya. Nah, itulah ya terkait dengan masalah perhitungan biaya keluar. Nah, ini merupakan akhir dari pembahasan untuk ke perkuliahan sebelum UTS. Nah, minggu depan kita akan lakukan sedikit formatif, ya, sedikit formatif. Sambil nanti kita akan masuk sedikit mengenai masalah Incoterm. Ya, saya akan sampaikan juga mengenai Incoterm dalam sebelum maghrib. Saya akan sampaikan Incoterm, nanti setelah maghribnya baru kita akan coba untuk formatif. Saran saya, pelajari, pahami hitungan-hitungan yang tadi, dan juga teori-teori yang ada di di perkuliahan kita dari awal kita ketemu sampai hari ini. Nah, mudah-mudahan, karena saya begini, saya inginnya adalah dengan formatif itu bisa membuat kalian terlatih pada saat kalian berhadapan dengan UTS. Karena formatif nggak jauh dengan UTS. Itu aja kok. Soalnya begitu-begitu aja. Siapapun yang ngasih soal pasti begitu juga. Cuma dia mencoba mengcovernya dengan kalimat-kalimat jebakan. Saran saya, kalian kalau dapat soal-soal semacam itu, kalian coret-coretnya nggak apa-apa. Kalau dalam face to face ya, tapi kalau nggak face to face, ya kalian pindahkan aja, kalian foto, kalian coret dengan alat kalian di laptopnya atau apa segala macam. Jadi kalian nggak ragu untuk itu, dan gunakan sekali lagi Excel deh, lebih mudah untuk itu. Ya,
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadikan bertambahnya ilmu kalian, menjadi makin menambah wawasan kalian dalam dunia ekspor impor. Dan mohon maaf kalau atas segala kekurangan yang ada. Maklum ya, namanya habis dari kerja kita juga agak lelah. Sama seperti kalian, kadang-kadang perkuliahan malam itu agak sedikit seperti itu ya. Agak sedikit ya ada kendala-kendala semacam itu, apalagi bagi mata-mata lamur seperti ini agak kelihatan kecil sekali sih, kalau laptop saya kecil sekali, agak begitu kelihatan angka-angkanya kadang-kala. Tapi terima kasih atas kesabaran kalian, terima kasih atas kerjasama, terima kasih atas masukannya, terima kasih juga atas pembetulannya dari soal-soal yang sudah diberikan. Semoga menjadi bermanfaat semuanya. Nanti semuanya saya akan upload di Google Classroom-nya. Mohon dibuka, dibaca, ya, kemudian dipelajari, ya. Dan kita insya Allah akan bertemu lagi pada hari Kamis ya, minggu depan ya, untuk sesi terakhir kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sehat selalu ya. Stay healthy ya. Oke.